Nah, jadi Bapak Ibu semua, dalam proses selanjutnya ini tadi yang proses yang ideal adalah sampai dengan bahwa wajib pajak melapor SPT tahunan seperti itu. Tetapi dalam kenyataannya proses di kantor pajak ini adalah sangat-sangat panjang gitu ya. Nanti jadi Bapak Ibu mungkin kalau selama ini sudah lapor SPT, kalau dengan sampai dengan tidak ada pemeriksaan, tidak ada surat cinta dari kantor pajak, itu berarti sudah Bapak Ibu sudah melalui proses yang sangat-sangat ideal gitu ya. Tetapi kalau Bapak Ibu ternyata dapat surat cinta dari AR itu adalah salah pengawas di kantor pajak atau dia peneliti pengawas seperti itu, eee dia berhak untuk meneliti SPT Bapak Ibu semua. Sehingga nanti apabila SPT Bapak Ibu ternyata ada yang dianggap kurang lengkap atau mungkin ada pertanyaan yang kurang jelas, maka akan dikirimkan penjelasan seperti itu. Setelah itu mungkin dari kedua tersebut muncul pemeriksaan karena mungkin tetap ada perbedaan pendapat antara si wajib pajak dengan KPP, sehingga untuk memastikan siapa yang memang firm secara ketentuan pajak, maka dilakukan pemeriksaan. Atau juga pemeriksaan ini bisa juga pemeriksaan rutin, misalkan Bapak Ibu SPT-nya lebih bayar, diperiksa gitu ya. Nah juga nanti dalam proses pemeriksaan ini akan panjang sekali, ada pembahasan, nanti terbit SKP, SKP apabila juga tidak setuju, maka akan juga ada sengketa pajak di situ. Bapak Ibu juga bisa mengajukan keberatan, keberatan ternyata ditolak, Bapak Ibu bisa banding, ternyata banding juga ditolak, tidak setuju di pengadilan pajak ditolak juga, Bapak Ibu bisa mengajukan PK ke MA, gitu ya. Nah sampai segitunya, gitu ya. Artinya proses pajak ini yang normalnya seperti ini, cuman yang ideal tadi hanya sampai step ke-6 saja. Nah, seperti itu. Nah, mungkin ada beberapa yang memang banyak sekali juga sih ya, ada wajib pajak yang mungkin sampai melalui proses ke MK, seperti itu ya. Oke, Bapak Ibu itu sekedar apa namanya prolog dari saya. Sebelum nanti saya menginjak kepada materi saya yaitu tentang proses pendaftaran NPWP, pengukuhan NPWP, program SPT, sampai dengan nanti SPT tersebut diterima oleh kantor pajak, nah seperti itu. Nah, di sini mungkin saya pelan-pelan Bapak Ibu ya, karena mungkin tadi informasi dari Mbak Widya, di sini juga yang pesertanya adalah bervariasi dari mungkin yang masih belum paham tentang pajak, ada yang mungkin sudah paham gitu ya. Jadi biar biar kita semua punya pemahaman yang sama, coba saya pelan-pelan di sini. Nah, ini ada kapan wajib pajak itu harus mengeluarkan NPWP seperti itu ya. Kapan sih si wajib pajak itu harus mendaftar dan punya NPWP. Nah, di dalam Undang-Undang KUP, Ketentuan Perpajakan, bahwa wajib pajak itu wajib memperoleh NPWP, mendaftar NPWP adalah apabila memenuhi dua syarat. Dua syarat, yaitu pertama syarat subjektif dan syarat objektif. Seperti itu ya. Subjektif itu apa? Subjektif itu adalah bahwa ada subjeknya. Subjeknya. Jadi subjek itu bisa orang pribadi, WP orang pribadi, subjek itu bisa di situ di undang-undang ada warisan yang belum terbagi, ada namanya PPA badan atau WP badan, terus ada juga instansi pemerintah. Semua subjek pajak ini ada kewajiban untuk mendaftarkan sebagai mempunyai NPWP, seperti itu ya. Nah, kalau untuk orang pribadi ini lebih spesifik. Kenapa? Karena kan orang pribadi ini nggak semua wajib punya NPWP, gitu ya, NPWP. Nah, kenapa? Karena syarat keduanya adalah nanti ada syarat objektifnya. Nah, seperti itu ya. Nah, syarat subjektif bagi orang pribadi itu juga kemarin kan begitu keluar Undang-Undang CK yang baru, Cipta Kerja yang baru, sekarang sudah keluar ya, ada Undang-Undang CK, terus PP 9 sudah keluar peraturan pemerintahnya, terus juga PMK 18 sudah keluar, artinya ketentuan Undang-Undang CK ini sudah lengkap Bapak Ibu ya. Nah, di situ di Undang-Undang CK itu juga menyebutkan adalah untuk subjek pajak dalam negeri itu saat ini diperluas, artinya diperjelas bahwa subjek pajak untuk dalam negeri adalah WNI dan WNA seperti ya. Jadi WNI dan WNA artinya atau WNA yang memang datang ke Indonesia, tinggal di Indonesia,
lebih dari 120 hari atau juga memang ingin bekerja di Indonesia, berarti WA tersebut atau ekspat tersebut sudah menjadi subjek pajak dalam negeri, sehingga harus juga mendaftar punya NPWP. Nah, seperti itu. Nah, terus untuk wajib pajak orang pribadi ini juga tadi saya bilang ada syarat objektif dan syarat subjektif dan objektif. Objektif itu apa? Objektif adalah bahwa wajib pajak tersebut, si orang pribadi tersebut atau si WP Badan atau si instansi pemerintah adalah selain punya penghasilan adalah juga sebagai pemotong. Jadi syarat subjektif ada dua. Syarat objektif ada dua, adalah wajib pajak tersebut punya penghasilan, dan yang kedua adalah sebagai pemotong atau sebagai pemotong, Pak ya, gitu ya. Nah, untuk objek pajak pribadi, WP orang pribadi itu juga dibatasi lagi, adalah untuk wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan di atas PTKP. Itu. Jadi misalkan Bapak Ibu ternyata punya penghasilannya sebagai WNI, jelas ya WNI berarti ada subjek, secara subjeknya sudah memenuhi syarat. Tetapi objeknya ternyata Bapak Ibu belum punya penghasilan. Atau mungkin punya penghasilan tapi di bawah PTKP. PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak tapi ya, atau threshold batasan bahwa wajib pajak tersebut memang perlu untuk mendaftar atau tidak, atau perlu sebagai wajib pajak atau tidak. Ya. Kalau saat ini kalau untuk TK tidak kawin adalah 54 juta. Jadi Bapak Ibu atau adik semua sini yang ikut mungkin mahasiswa yang ternyata memang mungkin punya penghasilan tetapi memang masih di bawah PTKP atau di bawah 54 juta, tentunya belum ada kewajiban untuk mendaftar sebagai mempunyai NPWP, gitu ya. Cuman kalau untuk wajib pajak yang berstatus misalkan adalah WP Badan atau instansi pemerintah, badan itu bisa banyak Bapak Ibu ya. Badan itu bisa PT, CV, koperasi, yayasan, gitu ya. Itu wajib badan. Kalau memang wajib pajak badan, karena tadi syarat objektifnya ada dua, punya penghasilan dan sebagai pemotong, maka wajib badan adalah diwajibkan untuk mendaftarkan mempunyai NPWP. Nah, seperti itu ya. Jadi kapan wajib pajak harus punya NPWP adalah kalau wajib pajak tersebut sudah memenuhi dua syarat, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Nah, itu Bapak Ibu. Oke, saya lanjut. Nah, ini NPWP. Jadi NPWP itu Bapak Ibu ya, kalau kita bicara NPWP, kalau kita bicara di sini definisi secara undang-undangnya adalah nomor pokok wajib pajak identitas sebagai tanda pengenal gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau bahasa gampangnya Bapak Ibu, NPWP itu sebenarnya adalah ID number untuk kita bayar pajak atau untuk kita restitusi pajak gitu Bapak ya. Jadi gimana kita harus bayar pajak kalau kita nggak punya NPWP gitu ya. Kalau kita sama kayak kita gimana kalau kita mau setor uang ke bank kalau kita nggak punya nomor rekening. Nah sebetulnya itulah sama juga mungkin seperti itu kegunaan daripada NPWP. Jadi sebagai ID number kita bahwa kita memenuhi kewajiban pajak kita ya, mengikuti akun kita gitu Pak. Akun kita adalah ID number kita. Nah seperti itu. Nah juga NPWP dari zaman dulu, Bapak zaman dulu sekali, mungkin dari mulai saya bekerja juga kali, dari mulai saya bekerja di Direktorat Pajak dulu Bapak Ibu ya, sekitar mungkin 20 tahun yang lalu, nomor NPWP nggak pernah berubah Bapak Ibu ya, nggak berubah, artinya digitnya juga sampai saat ini juga nggak pernah berubah, ada di sini ada kode uniknya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 digit. 9 digit ini adalah kode unik daripada NPWP. 3 kode tengah adalah kode KPP dan kode terakhir di kode adalah kode cabang. Nah, seperti itu. Jadi dari zaman dulu tidak pernah berubah kode seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, cuman kalau mulai tahun 2015 itu ada peraturan yang memang untuk kemudahan dari wajib pajak biar tidak berubah-berubah nomornya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu biarpun Bapak Ibu pindah-pindah KPP, misalkan orang pribadi atau perusahaan ternyata alamatnya pindah, mungkin dulunya
terdaftar di kantor pajak Jakarta Pasar Minggu, Pratama Pasar Minggu, ternyata rumah ibu pindah misalkan ke Serpong gitu ya, artinya kan pasti secara instansi perpajakan mesti mengurus pindah kantor pajak gitu ya. Nah, karena dulu pertama kali mungkin terdaftar adalah di Pasar Minggu, sehingga kode KPP-nya misalkan 017, biarpun Bapak Ibu pindah ke KPP lain, ke Serpong, nanti untuk kode NPWP ini semua dari semua digit ini tidak pernah berubah. Jadi selamanya tidak akan pernah berubah, biarpun wajib pajak pindah-pindah. Jadi kalau zaman dulu mungkin pindah KPP, mesti pindah kode pajak, kode KPP pindah lagi, gitu ya. Nah saat ini untuk kemudian biar nanti karena nomor NPWP ini akan dibawa untuk administrasi yang lain-lain ya. Misalkan Bapak Ibu di daftar buka rekening di bank tidak NPWP, atau mungkin ada izin-izin usaha yang lain ditanya NPWP. Nah, supaya tetap administrasinya ini nggak boleh berubah, maka memang ada kemudahan dengan pajak sejak tahun 2015, itu biarpun Bapak Ibu pindah ataupun perusahaan juga sama, pindah misalkan dulu terdaftar punya kantornya dulu di mana, terus sekarang pindah kemana, pindah KPP, nah itu tidak akan berubah kode KPP-nya. Jadi selamanya akan sama, seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah nomor NPWP. Nah, ini selanjutnya adalah untuk nih, jadi kapan harus mendaftar atau di sini ya untuk paling lambat kapan pendaftarnya? Kalau tadi kan syaratnya usia objektif, tapi selanjutnya kapan wajib pajak ini mendaftar? Adalah di sini untuk wajib pajak badan dan orang pribadi. Badan pasti menjalankan usaha Bapak Ibu ya. Kalau badan itu tadi saya bilang adalah PT, CV gitu ya, pasti akan menjalankan usaha. Dan orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas itu adalah kapan mendaftarnya adalah paling lambat 1 bulan setelah usaha dimulai. Nah, ya. Atau saat pendirian atau saat usaha tersebut nyata-nyata dimulai. Nah, seperti itu bahasa undang-undangnya Bapak ya. Jadi kalau Bapak Ibu ternyata mulai usaha, misalkan orang pribadi punya usaha, sekarang mulai menjalankan usaha, berarti adalah paling lambat kalau memang Bapak Ibu belum punya NPWP adalah 1 bulan sudah saat usaha dimulai. Seperti itu. Nah, yang kedua ini adalah untuk orang pribadi yang berstatus sebagai tidak memiliki usaha atau mungkin Bapak Ibu sebagai karyawan atau sebagai pegawai di perusahaan pemerintah. Nah, kapan paling lambat untuk mendaftar adalah pada akhir bulan berikutnya. Jadi ya, artinya kan posisinya berarti kan kita akan dipotong Bapak Ibu ya. Kita terima gaji atau terima honor dari tempat pemberi kerja kita. Tentunya kita dapat gaji setiap bulan. Berarti waktu si mungkin bagian bendahara atau bagian keuangannya sebelum membayar gaji kita tentunya akan menghitung pajaknya berapa. Nah, waktu sebelum menghitung pajak tersebut tentunya pasti kita akan diminta NPWP oleh mereka ya, Bu ya. Kenapa? Karena kalau kita nggak punya NPWP akan dipotong pajak lebih tinggi 20%. Nah, kalau saat ini tarif terendah 5%, maka kita akan dipotong 6%. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, pasti kita juga akan diminta NPWP oleh mereka, oleh si yang membayar gaji kita. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, nah ini di mana? Di mana kita mendaftar Bapak Ibu? Di mana? Kemana sih kita mendaftar Bapak Ibu gitu ya? Nah, memang saat ini Bapak Ibu, seperti kita ketahui, kita kan dikasih kemudahan oleh DJP. Semua proses bisnis saat ini sudah hampir online semua, gitu ya. Nah, untuk pendaftaran PBB pun bisa online, artinya pakai DJP registrasi, Bapak Ibu tinggal daftar seperti itu, daftar PBB. Atau memang kalau Bapak Ibu punya waktu, ya boleh-boleh aja jalan-jalan kantor pajak ya. Di sana juga pasti bisa menerima. Jadi ada dua pilihan. Apakah Bapak Ibu bisa online atau offline, seperti itu ya. Nah, cuman kalau Bapak Ibu offline itu kemana datangnya? Datangnya adalah kalau untuk wajib pajak orang pribadi adalah tergantung tempat tinggal.
Jadi tempat tinggal itu misalkan di kecamatan, ya berarti Bapak Ibu datangnya ke kantor pajak pasar Minggu. Nah, seperti itu ya. Di mana kantor pajak membawahi wilayah tersebut. Jadi perlu dilihat juga saat ini kan sangat-sangat berkembang Bapak Ibu ya, kantor pajak seperti di Jakarta ini kan mungkin lama-lama akan per kelurahan ya, per kelurahan kayak di Gambir atau di Gambir sudah ada 4 KPP gitu ya, artinya hampir satu KPP itu hanya 2 kelurahan. Nah, Bapak Ibu pastikan kelurahan Bapak Ibu di mana. Nah, jadi ada namanya Gambir 1, kantor pajak Gambir 1, Gambir 2, Gambir 3, Gambir 4 gitu ya. Nah, Bapak Ibu pastikan kelurahannya mana, misalkan kelurahan Tekojo gitu ya, berarti ada di Gambir 2. Nah, seperti itu. Jadi tergantung di mana wajib pajak tersebut tinggal. Nah, apabila ternyata WP orang pribadi tersebut punya 2 tempat, misalkan tempat tinggal juga, punya usaha juga, misalkan beda tempat, beda wilayah, ya berarti artinya harus juga tempat usahanya mendaftarkan di lokasi sesuai dengan alamat usahanya ke KPP tempat lokasi tersebut. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa beda pendaftaran. Nah, sedangkan untuk wajib pajak badan ini adalah sesuai dengan alamat usaha tersebut, sesuai dengan alamat akte ya, atau pendirian atau domisili. Nah, di situ Bapak Ibu akan mendaftar sesuai dengan akte domisilinya. Nah, juga di sini ada penetapan khusus nih saya tulis di slide saya. Penetapan khusus ini adalah bahwa kita kan tahu Bapak Ibu saat ini kantor kalau kita struktur KPP atau kantor pajak itu kan ada 3 level Bapak Ibu ya. Ada 4 kategori lah paling enggak. Ada kantor pajak pratama, ada kantor pajak madya, ada kantor pajak khusus, ada kantor pajak besar. Nah, 4 ini ya. Jadi untuk wajib pajak yang tadi saya bilang ke madya atau ke khusus atau ke wajib pajak besar itu memang spesifik Bapak Ibu itu adalah melalui penunjukan dari Dirjen Pajak bahwa memang wajib pajak pun dipilih, misalkan madya adalah wajib pajak yang memang besar paling besar di wilayah madya tersebut atau di wilayah kanwil tersebut yang dikumpulkan menjadi satu ditaruh di KPP madya. Nah, untuk KPP besar itu adalah memang untuk BP pajak yang sangat-sangat besar, yang terbesar di se-Indonesia seperti Bapak Ibu ya. Nah, karena besar Indonesia dikumpulkanlah di KPP wajib pajak besar. Nah, untuk KPP khusus, Pak Bu, KPP khusus adalah terdiri dari PMA dan PMB dan migas ada 3 ya, 3. Nah, untuk PMA itu adalah memang kantor pajak memang wajib pajak adalah PMA, penanaman modal asing. Yang kedua adalah PMB, perusahaan masuk bursa. Yang ketiga adalah untuk WP yang BUMN atau yang migas, nah seperti itu. Nah, untuk WP ini tidak serta-merta langsung mendaftar di mana. Tetap, jadi kalau wajib pajak itu baru berdiri gitu ya, entah itu wajib pajak PMA, permodalannya, atau PMDN untuk dalam negeri, semua pendaftaran pertamanya saat berdiri adalah semua lewat KPP Pratama. Nanti setelah itu akan dievaluasi oleh DJP, memang kalau disesuaikan kalau memang BPW ini ternyata memang statusnya PMA misalkan akan dipindah ke KPP PMA, penanaman modal asing begitu Pak ya. Atau misalkan ternyata waktu pertama kali masuk ke Pratama masih kecil, ternyata besar, ternyata sampai terus go public sampai dengan masuk bursa. Nah, nanti baru setahun bursa baru dipindah dari Pratama menjadi ke perusahaan masuk KPP perusahaan masuk bursa. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Administrasi di mana wajib pajak mesti mendaftar. Oh ya, ada lagi satu mungkin yang spesifik. Beberapa tahun lalu sejak rame-ramenya pedagang elektronik Bapak Ibu ya, PMSE ya, pedagang melalui sistem elektronik, itu ada spesifik, ada aturan khusus untuk semua PMSE atau pedagang yang melalui sistem elektronik itu pendaftarannya langsung ke KPP Badora, Badan Orang Asing, ya. Jadi tidak melalui Pratama lagi. Kenapa? Karena itu sebenarnya adalah perusahaan, kebanyakan perusahaan asing, misalkan kayak Zoom seperti ini ya, Zoom itu kan yang kemarin dikejar-kejar Bu Sri Mulyani kayak Zoom, Google ya untuk membayar PPN, itu memang diadministrasikannya langsung di KPP Badora, nah, tidak melalui ke Pratama lagi. Itu spesifik deh. Jadi mulai tahun lalu karena rame-rame Bu Sri Mulyani mengejar PMSE ya, pedagang dalam negeri termasuk yang kita pakai ini Zoom ini,
saat ini itu sudah terdaftar di KPP Badora untuk membayar PPN-nya. Nah, itu seperti itu Pak Bu. Ini khusus memang baru tahun lalu karena berkembangnya proses bisnis wajib pajak ya, ini spesifik untuk yang PMSC langsung daftar di KPP Badora. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita pindah topik ya. Ini adalah wanita kawin. Bagaimana NPWP kawin? Kenapa begitu penting wanita kawin ini? Karena sebenarnya kenapa terkhusus dia di undang-undang? Karena sebenarnya wanita kawin gini, sebenarnya keluarga secara pajak, keluarga itu adalah satu kesatuan, yaitu antara suami istri satu kesatuan, satu kesatuan ekonomi namanya kalau di istilah undang-undang ya. Jadi pendapatan suami, pendapatan istri, harta suami, jadi secara pajak kalau memang tidak ada pemisahan harta, tidak punya harta, atau memang si istri tidak menjalankan kewajiban sendiri NPWP-nya, itu adalah tadi saya bilang adalah itu satu kesatuan, jadi satu. Artinya semua digabung jadi satu, baik itu income ataupun nanti harta-hartanya gitu ya. Nah, ternyata di situ kan kebanyakan ada juga karena secara hukum ada namanya perjanjian pisah harta. Karena dengan perjanjian pisah harta ini, maka untuk NPWP akan menjelaskan masing-masing. Jadi suami punya NPWP, istri punya NPWP, karena hartanya terpisah. Ya, kenapa harus terpisah punya NPWP masing? Karena nanti kan ujung-ujung daripada income itu kan ke harta Bapak Ibu ya. Nah, karena harta sudah dipisah, maka income-nya dipisah. Ya, karena income dipisah, otomatis NPWP-nya dipisah. Nah, seperti itu. Kenapa untuk istri kenapa untuk pasangan atau suami istri yang ada pisahan harta, mesti NPWP-nya terpisah. Nah, seperti itu. Karena nanti akan transaksinya harta tersebut terpisah. Nah, seperti itu. Atau juga bisa wanita tersebut memang ingin biarpun nggak ada pisah harta, tapi wanita tersebut memang ingin menjalankan sendiri kewajiban perpajakannya. Itu juga diperbolehkan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kenapa jadi untuk wanita yang pisah harta dengan suaminya atau dengan yang memilih untuk menjalankan sendiri kewajiban perpajakannya, itu wajib mendaftarkan sendiri NPWP-nya. Jadi suami istri punya NPWP masing-masing. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Cuma nanti cara pengisiannya yang tentunya ini agak panjang ya kalau diceritakan mungkin nanti di sesi yang lain bahwa cara pengisiannya nanti pasti akan digabung seperti apa digabung suami, penghasilan suami, penghasilan istri digabung jadi satu, nanti dihitung ulang sehingga kemungkinan jadi akan kurang bayar. Kenapa kurang bayar? Karena masing-masing suami dan istri sebelumnya akan misalkan dua-duanya pegawai misalkan ya Pak Bebek pegawai sehingga suami dipotong oleh perusahaan, istri dipotong oleh perusahaan yang tempat istri bekerja. Jadi masing-masing menikmati tarif mulai terendah 5, 15, 25, 30 gitu ya. Istri juga sama, nanti begitu digabung tentunya kenapa jadi akan kurang bayar karena tadi begitu digabung maka si istri yang tadinya dipotong 5%, begitu digabung suami akan langsung melalui level tiering yang lebih tinggi lagi atau yang lebih jadi dari bukan 5% lagi tapi bisa mengikuti tarif suami. Kalau suaminya misalkan sudah tarif 30%, berarti istrinya langsung dihitung 30%. Nah, seperti itu. Ya, saya kira seperti itu. Nanti untuk wanita kawin yang menjalankan usaha sendiri, menjalankan kewajiban perpajakan sendiri menurut saya. Nah, ini nah di sini PKP jabatan. Oke. Jadi gini, Bapak Ibu semua, apabila memang wajib pajak ternyata tersebut belum mendapatkan BWP, tetapi secara syarat bahwa sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif, maka KPP itu berhak mengukuhkan secara jabatan. Ya, jabatan. Artinya misalkan nih kan Bapak Ibu mungkin sering dengar kalau KPP itu di KPP Pratama tentu khususnya ya, sering melakukan namanya ekstensifikasi. Ekstensifikasi itu adalah mencari NPWP baru, WPP baru yang sebelumnya belum punya NPWP. Nah, seperti itu. Jadi misalkan penyisiran ke mall atau bisa jadi penyisiran ke rumah-rumah
warga juga, apakah memang setiap toko itu sudah punya BWP-nya. Nah itu kan ya seperti itu. Apabila ternyata ditemukan misalkan ada kios ada yang toko yang belum punya BWP, tentunya kan tadi subjektifnya pasti sudah ada orangnya gitu ya, entah itu CV atau pribadi gitu ya. Nah ternyata juga pasti di situ dilihat bahwa tokonya kok banyak rame misalnya gitu ya. Nah itu berarti kan syarat objektifnya sudah ada, punya penghasilan. Maka ternyata kalau belum punya NPWP tentunya DJP, KPP berhak menetapkan secara jabatan. Jadi dikasih NPWP secara jabatan, didaftar secara jabatan, langsung diberikan PWP baru. Nah seperti itu ya. Kami dapatkan. Nah sanksi juga sama Ibu ya, apabila ternyata sengaja atau tidak mendaftar. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang undang-undang KUP dan ketentuan perpajakan, itu untuk wajib pajak untuk orang yang sengaja tidak mendaftar, sebenarnya itu sudah sangat berat ya itunya. Jadi ada sanksi administrasi, ada sanksi juga tentang pidana, nah sudah ya. Nah cuman memang saat ini untuk pidana sih nggak pernah dijalankan Bapak Ibu ya, mungkin terlalu serem kali ya. Nah itu hanya mungkin administrasi aja kalau memang belum punya NPWP dikukuhkan secara jabatan, nanti akan apabila memang ada kewajiban tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayar, tentunya kena sanksi wajib pajak tersebut. Nah seperti itu Bapak Ibu. Oke, saya lanjut next. Oke, nah ini. Oke, kita sekarang berubah ke PKP Bapak ya. NPP mungkin tadi sampai situ NPP. Nah, PKP apa itu PKP? PKP adalah pengusaha kena pajak, pajak. Apa fungsi PKP ini? PKP ini adalah fungsinya sebagai tadi kalau NPWP adalah memang identity number untuk wajib pajak secara awal menyetor pajak. Kalau untuk PKP lebih spesifik adalah untuk pemungutan PPN, ya pemungutan PPN. Kalau pengusaha pajak ini adalah untuk administrasi pemungutan PPN. Jadi siapa yang apa namanya yang wajib untuk dikukuhkan sebagai PKP itu adalah untuk wajib pajak. Jadi ada dua pilihan sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi ada pilihan. Jadi gini, PKP itu diwajibkan bagi pengusaha, entah itu orang pribadi atau itu entah berupa badan usaha, PT, CV gitu ya, yang memang badan usahanya atau omsetnya sudah mencapai 4,8. Jadi kalau PT tersebut atau pribadi tersebut misalkan badan usaha, ternyata omset setahun itu sudah mencapai 4,8, itu sudah diwajibkan untuk PKP, wajib PKP. Hanya kalau ternyata memang dalam manajemen usaha tersebut ternyata masih di bawah 4,8, itu dikasih pilihan. Jadi bisa biarpun di bawah 4,8, wajib pajak masih boleh untuk mendaftarkan sebagai PKP, itu boleh ya. Tapi juga tidak wajib dengan PKP. Tapi kalau seandainya wajib pajak memiliki PKP, kenapa memilih PKP? Ya mungkin alasannya banyak Bapak Ibu ya. Misalkan karena kalau dia PKP tentunya pajak yang dibayar misalkan lebih kecil PPN-nya, gitu ya. Nah itu tadi ya bisa jadi bersaing mungkin karena kalau Bapak Ibu mungkin sudah PKP, tentunya kan kita waktu beli barang itu kan dapat pajak masukan. Ternyata begitu kita keluar kan kita menerbitkan faktur pajak keluaran. Nah, itu kan kalau administrasi perpajakan, pajak masukan tersebut dihitung dilawankan dengan pajak keluaran sehingga wajib pajak hanya bayar selisihnya saja gitu ya. Nah, seperti itu administrasi pajak yang di Indonesia saat ini untuk PPN. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada kapan jadi gini. Untuk wajib pajak yang kapan jadi gini. Misalkan wajib pajak tersebut harusnya sudah wajib punya penghasilan beberapa tahun yang lalu gitu ya. Nah, kapan subjek pajak atau kapan wajib pajak dimulai itu adalah sebenarnya adalah saat wajib pajak tersebut memang punya penghasilan. Nah, seperti itu ya.
misalkan si A ini sudah punya penghasilan dari tahun 2017, tetapi sampai sekarang ternyata belum punya PWP. Dan oleh kantor pajak ditemukan bahwa dikukuhkan secara jabatan si A ini tersebut ya. Nah, karena di jabatan, maka kapan DJP bisa menagih pajaknya atau sejak kapan DJP bisa menagih pajaknya adalah sejak wajib pajak tersebut secara subjektif atau objektif memenuhi syarat. Jadi misalkan tahun 2017 sudah memenuhi syarat, berarti mulai tahun 2017 sudah bisa ditagih pajaknya. Jadi bisa mundur 5 tahun ke belakang, betul ya. Karena sesuai daluarsa pajak adalah 5 tahun ke belakang. Maka DJP juga apabila memang ditemukan di kemudian hari ternyata sudah memenuhi syarat harus sudah NPWP atau tadi sudah harus PKP, harus sudah memungut PPN karena omsetnya sudah di atas 4,8, misalkan ditemukan 2017 ternyata wajib pajak sudah omsetnya sudah di atas 4,8, maka dari mulai tahun 17 harus sudah bayar PPN. Nah, seperti itu ya. Jadi kapan mulai kewajiban perpajakannya adalah saat sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Nah, gitu. Jadi nggak mulai saat didaftarkan terus ke depan, jadi tidak ya. Jadi pajak pun melihat sampai ke belakang, sampai 5 tahun ke belakang apabila syaratnya sudah terpenuhi. Mbak Widya? Iya Pak Budi, mungkin boleh dipercepat lagi. Oke. Masih. Nah ini untuk NPWP adalah kapan bisa dihapus NPWP tersebut. Jadi Bapak Ibu, jadi kita nggak selamanya juga punya NPWP, misalkan ya. Ternyata perusahaan kita misalkan dilikuidasi, artinya tutup. Atau pribadi tersebut ternyata dulunya punya penghasilan, saat ini nggak punya lagi. Itu ya. Kemarin juga ada beberapa minggu lalu bulan lalu ada edaran dari kantor pajak itu misalnya pengumuman untuk wajib pajak yang ternyata penghasilan di bawah PPKP itu juga bisa melakukan permohonan yang efektif ya. Jadi bisa tidak lapor SPT. Nah, seperti itu. Ada kemudian dari di Per4 ya, Per4 itu ada beberapa yang bisa untuk dihapus BP-nya. Nah, seperti itu mungkin meninggal. Ada banyak sekali penghapusan NPWP seperti itu. Nah di sini juga ada namanya pencabutan PKP. Pencabutan PKP itu adalah apabila ternyata memang wajib pajak tersebut sudah tidak memenuhi syarat lagi, misalkan omsetnya di bawah 4,8, ya, itu juga bisa melakukan pencabutan PWP. Nah seperti itu. Oke, selanjutnya tadi mengenai NPWP dan PKP. Nah, sekarang selanjutnya ada tentang pengisian SPT. Begitu kita sudah punya NPWP, sudah punya PKP, maka selanjutnya adalah pengisian SPT. Nah, secara sederhana, Bapak Ibu ya, simpelnya SPT di DJP ini, di KPP ini ada dua macam, yaitu SPT masa dan SPT tahunan. Nah, SPT tahunan itu apa? Sebenarnya adalah memang SPT yang disubmit atau dilapor di KPP adalah setiap tahun sekali saja. Nah, sedangkan untuk di masa adalah yang wajib kita lapor setiap masa atau setiap bulan. Nah, seperti pasal 21 tentang pemungutan gaji karyawan, pasal 23 tentang jasa, atau pasal 4 ayat 2 tentang misalkan sewa atau tentang PPN. Jadi yang masa itu wajib kita lapor setiap bulan. Nah, seperti Bapak kita juga baru beberapa bulan yang lalu DJP juga memberikan kemudahan. Ada sekarang ada pilot project tentang SPT unifikasi. Kenapa unifikasi? Karena yang SPT 21 sampai dengan SPT pasal 15 atau pasal 26 semua digabung jadi satu formulir Bapak Ibu ya, formulir. Nah, artinya Bapak Ibu cukup hanya melaporkan satu SPT saja untuk seluruh jenis pajak tersebut.
dari mulai 21, 22, 23, 22, pasal 4 dan 19 semua jadi satu SPT. Nah, itu kan jadi nggak perlu lapor hari ini atau submit SPT 1, terus 23, nggak perlu lagi ya, Bapak, cuma hanya sekali submit untuk seluruh jenis pajak. Nah, itu baru pilot project di 5 KPP, nggak salah ya, 5 KPP. Nah, itu mungkin selanjutnya seperti biasanya mungkin seperti tonton aplikasi sebelumnya, memang perlu juga perlu DJP perlu pilot project dulu ya sebelum akan diaplikasikan ke seluruh Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, lanjutnya setelah kita SPT, nah ini mengenai SPT. SPT adalah Bapak Ibu kalau kita bicara SPT adalah Bapak Ibu mesti mengisi dengan jelas dan jelas, benar, lengkap dan jelas gitu ya. Nah, itu juga harus seperti itu cara mengisinya. Harus ditandatangani dan bisa disubmit seperti itu ya. Nah, siapa yang menandatangani? Yang menandatangani adalah kalau orang pribadi tentunya adalah si orang pribadi tersebut. Apabila badan usaha, misalkan PT, ya bisa oleh pengurus atau direksi atau satu komisaris seperti itu Bapak Ibu. Nah, bisa beri tanda tangan di SPT-nya. Nah, sekarang setelah SPT kita ketahui ada beberapa tipe SPT, macam SPT. Nah, sekarang setelah kita isi, baru kita bayar pajaknya. Nah, bayar pajaknya dari zaman dulu sampai sekarang harus pakai SSP. Cuman teknologinya namanya SSP, tetap secara penamaan SSP, setor pajak. Cuma secara teknologinya mungkin kalau dulu manual ke bank, ya. Nah, sekarang pakai kode billing semua ya. Kode billing itu adalah sistem aplikasi yang diberikan pajak. Kita mengisi kode billing dulu, baru nanti kita bawa ke bank untuk bayar SSP-nya, bayar pajaknya. Nah, seperti itu saat ini. Nah, di sini juga ada sekilas saja saya sampaikan bahwa bayar pajak tersebut juga ada batas waktunya, Bapak ya, batas waktunya. Nah, untuk pasal 21 misalkan untuk karyawan, untuk potongan gaji karyawan, potongan pajak karyawan adalah tanggal 10. Pasal 23 tanggal 10 bulan berikutnya sama. Untuk pasal 25 tanggal 15, untuk PPN adalah di akhir masa berikutnya sebelum dilaporkan. Nah, jadi kalau kita ternyata wajib pajak melewati masa-masa ini tentunya dapat kena denda, kena sanksi administrasi yaitu bunga, ya, seperti itu. Nah, mungkin baru ketahui saat ini sebagai sebagai gambaran bahwa untuk bunga kan beda dengan tahun-tahun lalu, Bapak Ibu ya, tahun lalu. Nah, di sini saya sampaikan di slide saya ini, mungkin Bapak Ibu ketahui dengan adanya Undang-Undang CK, dengan adanya PP 9 bahwa saat ini untuk sanksi sangat-sangat diberi kemudahan dari kantor pajak atau lebih kecilkan, Bapak Ibu ya. Kalau dulunya semua dipukul rata 2%, semua 2% 24 bulan gitu ya. Nah, sekarang berbeda-beda tergantung kalau dianggap tergantung dengan sanksi berat ringannya yang dilanggar oleh wajib pajak. Misalkan ini contohnya untuk kebetulan SPT misalkan gitu ya, itu hanya 0,99%, yang dulunya 2%, Bapak Ibu ya. Nah, untuk juga pemeriksaan yang dulu 2% sekarang hanya 1,82. Nah, dengan ada Undang CK ini Bapak ketahui bahwa untuk sanksi bunga misalnya ketika terlambatan terlambat pembayaran ya, atau pelaporan SPT itu semua dikasih keringanan atau diturunkan tarif sanksinya dari 2% menjadi yang tadi saya sebutkan. Nah, seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini pelaporan ya, Bapak, terakhir pelaporan. Nah, setelah tadi diisi dibayar pajaknya, di SPT-nya, nanti Bapak Ibu bikin pelaporannya. Nah, seperti itu. Nah, pelaporan ini adalah sampai dari dulu sampai saat ini adalah masih dari zaman dulu sampai saat ini. Halo, itu sopisnya ya. Masih nyambung, Pak? Masih ada Nyambung ya? dengar? Oke. Ya. Halo, terputus, Pak.